Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik, agar lebih barokahnya ayat kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis arba'in, hadis yang ke-15, berkata baik atau diam. Ini adalah perkataan atau ucapan atau bisa kita katakan bahwa pesan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara kita berkata sesuatu atau mungkin lebih baik kita diam. Maksudnya apa? Ya, kalau judul besarnya mengatakan berkata baik atau diam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalau kita cermati maksud dari berkata baik atau diam di sini, ya seperti tadi. Ketika kegiatan, ya ada teman yang mimpin, nih sini dipimpin baca hadis, itu baik tidak kira-kira? Perkataan baik tidak kira-kira? Tapi ada yang dipimpin ini teriak-teriak dia. Gimana kira-kira? Lebih baik diam atau ngomong di sana? Lebih baik diam. Kalau tidak bawa kitab, khususnya spontan dipimpin baca hadis yang tadi, kemudian suaranya paling besar, entah bacanya benar atau enggak, yang penting semangat bagus, semangat itu bagus ya. Tapi yang paling diutamakan adalah diperhatikan apa yang dibaca itu, apa tempat sini semangat itu. Kalau sini dipimpin untuk baca yang kaitannya dengan Al-Quran dan juga hadis, jangan terlalu keras, lebih-lebih untuk Al-Qurannya. Tidak harus ngajinya itu seperti suara speaker, tidak harus ngajinya pakai mic. Kenapa? Ngaji aja suaranya normal seperti ini, itu Allah sudah dengar. Yang penting adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala yang kita lakukan itu kembali kepada apa yang kita niatkan. Kalau yang kita niatkan baca hadis tadi semata-mata supaya ditahu bahwa semangat zati baca hadis loh, paling boleh suara nih. Kalau memang itu niatnya, maka hanya sebatas itu saja yang didapatkan. Tapi kalau kita niatkan hadis ini yang kita baca adalah sebagai pengingat bahwa kita sebagai manusia kalau tidak bisa berbuat sesuatu yang baik atau berkata sesuatu yang baik, lebih baik kita diam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Paham ya? Itu tadi. Jadi tanda atau ciri seorang yang beriman, selain daripada ia yakin bahwa adanya hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, kalau di rumah kita punya tetangga rumahnya di sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan juga belakang.
Itu tetangga kita di rumah. Apakah di sini kita tidak punya tetangga? Ada juga. Tetapi yang lebih dekat dengan kita, yang dimaksudkan di sini adalah tetangga yang selalu membantu kita. Adik-adik, ini ya, pernah sini dengar ini kalimat ini enggak? Bahwa di setiap susah maupun senang, yang selalu menemani kita itu adalah tetangga. Pernah ya? Karena tidak mungkin misalkan nih, maaf nih ya, apabila ada keluarga, mungkin keluarga kita yang kena susah, tidak mungkin keluarga jauh yang bakalan bantu kita. Atau ibu bapak kita yang ya kita udah nikah, kemudian pindah rumah, tidak mungkin mereka yang bantu. Pasti yang pertama kali yang akan turun tangan atau membantu adalah tetangga. Maka daripada itu, kita diminta untuk memuliakan mereka. Diminta untuk menghormati tetangga kita. Dengan cara apa? Adik-adik, dengan cara setidaknya setiap kali berjumpa kita memberikan salam atau tidak sapa dia dengan senyuman. Tetangga loh ini. Ya, bayangkan aja tetangga kita nih kalau setiap kali ketemu diam. Kira-kira canggung nggak di sana? Canggung. Iya, kan ini kita tetanggaan nih. Saya sama kalian misalkan. Tiap hari ketemu. Diam aja. Nggak ada saling sapanya. Nggak ada salamnya. Setiap kali ketemu, saya nyemong aja. Rasanya mau makan, guys. Kalian di sana pasti. Ya kembali aja. Rasa dinarak salah, dinarak anu. Nyemong-nyemong lah, bener aja. Pasti disitulah. Ya. Maka kembali ke hadis ini. Memuliakan tetangga. Bukan hanya sekadar senyuman deh ya. Kalau ada sesuatu yang kita punya, entah itu berupa masakan atau apapun itu, kalau ada lebihnya, kita dianjurkan untuk berbagi. Adik-adik, kalau ada yang kalian dengar bahwa berbagi itu akan membuat berbagi atau bersedekah akan membuat seseorang jadi jatuh miskin, buat saya itu enggak. Karena pada hakikatnya orang yang berbagi itu semakin kaya, semakin dimurahkan rezekinya. Contohnya itu seperti ini deh. Entah kalian mau percaya atau enggak, tapi pernah di suatu waktu nih, tahu rumah yang di belakang rumahnya Ustadz Makmud? Itu rumahnya Baluk Dar sama Bedara Uyuk namanya. Baluk Uyuk ya. Tahu Asep? Nggak tahu. Jadi dua orang ini, dua beliau ini, tapi yang sudah almarhumah, mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Kalau ada sesuatu nih di sana dari hasil kamu selalu saya berikan. Nah, di satu waktu pernah saya kasih dia tumbuhan apa itu? Ikan, ikan. Nah, adik-adik betul-betul dalam hati itu anak, ya Allah, udah tua, betul-betul tua nih. Apalagi Baluk Dar ini. Saya tidak tahu usia beliau berapa. Tapi masih kelihatan sehat. Sebagai orang yang tidak ada hubungan darah, tapi kok rasanya ya pengen membantu tapi tidak bisa membantu dalam memberikan berbentuk uang. Akhirnya dari hasil kebun ikan yang ada itu yang saya kasih, tahu-taunya besok di hari itu apa itu ya, pokok tidak pernah berharap untuk mendapatkan pujian atau mungkin dibalas, tahu-taunya apa, Allah memberikan sesuatu yang lebih daripada itu. Saya deh yang alami apa ya, kalau udah salah mungkin materi uang, saya lupa nominalnya berapa, tapi itu lumayan banyak ya, sekitar 200 lah tuh. Dari kita bersedekah nih, maaf saya bukannya mau bagaimana ya, mau riak atau apapun itu, tapi yang mau saya bilang adik-adik, betul-betul ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan miskin, dia akan semakin diperkaya. Saya semakin yakin ketika saya sudah mencoba dan betul-betul dalam hati itu ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan ganti dia dengan yang jauh lebih baik. Dan itu betul. Ada yang kalau orang sama sekarang apa-apa harus
Video dulu ya. Halo guys, hari ini aku mau membantu salah seorang warga. Minta bantuan, minta doanya. Setelah video dimatikan, akhirnya yang tadinya yang manis, pokok manis-manis maju dulu lihat HP, lihat video, pokok naik followers, banyak lamut wah bang ya banyak barang lo, abu bayar gimana? Itu kalau manusia sama sekarang nih. Tapi kalau dulu, apalagi di masanya Rasulullah, apakah berbaginya itu harus berbentuk uang? Apakah harus berbentuk jajan? Berbagi itu bisa dalam segala hal. Berbagi ilmu itu lebih-lebih. Ya, ada 3 hal. Berapa nih? Tiga hal. Ya, ketika manusia itu sudah mati, itu semuanya sudah hilang dia. Tunaiannya di dunia, peraranya di dunia. Yang pertama, sodakoh jariah. Apa yang sudah sumbang ke pondok ini dengan berupa bentuk uang atau mungkin apa ya, berupa benda sumbangan material untuk pembangunan, misalkan berapa angkatan, berapa santri yang duduk belajar, yang duduk sujud sembahyang, yang duduk membaca Quran, yang bangun tahajud tiap malam, maka adik-adik sampai hari kiamat nanti ya pahalanya akan terus ngalir pada orang yang menyumbang. Misalkan ilham ya, ilham menyumbang hanya 500 rupiah nih, 500 rupiah banyak duitnya itu rupiah kecil, tetapi kan yang dilihat itu adalah yang dari dalam hati yang diniatkan, bukan berbentuk dia menyumbang supaya dipuji bahwa dia adalah penyumbang atau donatur terbesar di pondok ini, enggak. Tapi melalui 500 rupiah itu ya, dari uang yang ilham sumbangkan nanti dipergunakan untuk membeli sapu atau mungkin membeli lampu. Berapa lama lampu yang dipakai sama semua teman-temannya untuk belajar melalui yang 500 itu ya, maka segitu juga banyak pahala jariah yang didapat. Paham adik-adik? Jadi kalau ada yang saya lihat nanti kemudian apa ya, ada yang makan, maaf, diam-diam mungkin ada lagi kurang, lagi butuh sekalinya, mungkin tidak mau berbagi, ya ada apa nanti. Tetapi semakin sulit seseorang itu dan dia mau untuk berbagi, maka ketahuilah nih, Allah semakin senang terhadap orang yang mau berbagi dan ditahu saat itu dia sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Apalagi dalam keadaan senang, udah banyak anunya, tinggal dibagi-bagi aja. Tapi usahakan yang dibagi itu adalah barang yang hasilnya, cara dapetinnya, dan juga dari barang itu barang yang baik. Jangan dari barang subhat, jangan dari barang curian. Ini bareh yang mau ngebuk di lengan 100 ya, subhat. Itu yang kita pakai untuk jajanin teman-teman yang ada di asrama atau mungkin di rumah nanti. Khawatirnya nanti yang awalnya udah rajin, yang udah bisa menghafal, gara-gara makanan yang subhat itu ya, gara-gara kita yang berniat mau menyenangkan teman-teman yang lain supaya dipuji, wih banyak uangnya nih, traktir dong. Iya traktir, tapi tidak mikir nanti dampaknya kemana kalau kita traktir teman pakai uang yang subhat atau mungkin yang haram. Ini saya mengajak ya, nanti apapun yang mau dibagi kepada teman-temannya, berbagilah dari hasil yang baik. Lebih baik lagi kalau datang dari hasil jerih payah sendiri ya. Kalau orang tua senang nggak ngelihat anaknya berbagi di pondok? Senang, karena itu mencerminkan bahwa tidak semua itu hidup rukun walaupun beda orang tua. Maka kalau udah begitu deh, nanti di tengah-tengah masyarakat, entah itu kita hidup bersama orang Buddha, orang Kristen, ya, anak kita di pondok diajarkan untuk saling menghargai, maka siapapun itu nanti agamanya, apapun bahasanya, dari mondok lah. Oh, dulu
Kita pernah diajarkan di pondok yang kaitannya tentang toleransi. Apapun yang dilakukan oleh saudara non muslim kita tidak boleh ganggu. Ingat adik-adik, yang kaitannya dengan hal itu, kita beribadah di Indonesia ini pernah ada yang ganggu sama saudara kita yang non muslim? Enggak. Ada atau enggak? Ada yang pernah mengganggu ketika sholat hari raya nih, kita yang muslim melakukan sholat hari raya, kemudian yang non muslim mengganggu? Sejauh ini tidak ada, karena memang ya Indonesia lebih-lebih negara yang hidup dengan toleransi, yang hidup dengan saling menghargai, bermacam bahasanya, beragam tradisinya, ya beragam sukunya, tetapi semuanya hidup dalam keharmonisan. Lebih-lebih kita yang umatnya baginda Rasulullah itu diajarkan betul-betul ya supaya tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Itu tadi ya, memuliakan tetangganya. Kalau kita di sini kembalinya yang tadi, tetangga kita adalah teman asrama, teman ruangan. Kalau ada yang misalkan ruang al-kahfi, ada temannya yang tidak dijenguk, kemudian yang ruang besar itu semuanya rata-rata dijenguk, iya di sanalah makna dari hadis ini. Kasihan ya, ada teman kita yang tidak dijenguk, ayo kita bagi, ayo makanan kita. Dan bagi yang sudah dikasih, bagi yang sudah dimuliakan, jangan lupa untuk memuliakan dan juga berterima kasih. Ingat deh, kalau ingin dimuliakan maka belajarlah untuk memuliakan. Kalau ingin dihargai maka belajarlah untuk menghargai. Gimana orang mau menghargai kita, tapi kalau kita tidak bisa hargai orang? Gimana kita mau dengerin orang, sedangkan kita tidak mau mendengarkan orang lain ketika dia berbicara? Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Kalau tadi tetangga, kalau yang ini tamu. Lagi, tadi pagi kita sudah bahas yang kaitannya dengan pengajian yang dulu. Salah satu rezeki yang langsung dibalas oleh Allah adalah rezeki yang datang dari menjaga tali silaturahmi. Kita datang ke rumah teman, mangan enak baternya mangan, itu enggak kira-kira orang tua? Atau mungkin yang orang dewasa, tua apa beli upi deh, itu langsung kan. Kadang ada juga sedaknya. Itulah rezeki yang tidak terduga-duga, lebih-lebih yang datang dari kita memuliakan seorang tamu. Kita memuliakan seorang tamu adik-adik, itu berarti kita sudah mencoba mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali yang selalu ke Rasulullah, apapun pasti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu pernah mengalami apa yang kita lakukan saat ini, dan supaya apa yang baik itu tetap terjaga, maka dari ini ya diriwayatkan dari sekian sanad, dari sekian sahabat, akhirnya sampai kepada kita yang berbentuk hadis simpel, hadis arba'in ini. Apakah hadis Rasulullah cuma segini deh? Banyak. Ada yang sampai dia 5.000-an. Itu kan Abu Hurairah kalau tidak salah, perawi terbanyak dari semua ya para sahabat juga. Hadis At-Tirmizi, Abu Hurairah, kemudian Imam Baihaqi, Imam Muslim, itu adalah hadis yang betul-betul sahih ya, jadi tidak bisa diragukan lagi sahihannya. Iya, Imam Bukhari juga termasuk. Yang merasa menyandang nama-nama itu hati-hatilah, karena nanti yang punya nama sesungguhnya dan dia merupakan ulama pada waktu itu atau sahabat akan dimintai pertanggungjawaban besok pada hari kiamat. Hati-hati, yang mau saya bilang hati-hati ya. Oke, adik-adik,
Bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, tandanya seorang muslim itu beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Yang pertama, dia memuliakan tetangganya. Ingat ya, memuliakan tidak harus kita kasih uang setiap hari, tetapi berkunjung, menjalin tali silaturahmi, kita kasih makanan. Kalau kita lauk, kalau orang tua masak lauk lebih, kita berbagi di sana. Tapi kalau kita santri di sini, kalau punya jajan lebih, kita berbagi. Karena berbagi itu tidak membuat orang semakin miskin atau membuat orang semakin rugi. Yang ada semakin kaya. Kayanya mungkin tidak di dunia, tetapi nanti kayanya di akhirat. Betul-betul diniatkan Allah lillahi ta'ala. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dibilang paling dermawan, bukan untuk dibilang paling apa ya, paling royal, yang paling suka berdekat, tapi betul-betul semata-mata mengharapkan ridho Allah. Yang kedua tadi adalah memuliakan tamu. Siapapun yang datang, entah dia mungkin musuh kita, yang kita anggap musuh ya. Ingat deh, kalau kita memang yakin dengan ajaran Rasulullah, maka kita tidak pernah, jangan sampai menganggap siapapun itu musuh. Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup, tidak pernah ceritanya beliau itu menganggap semua orang itu musuhnya. Ya, tidak ada. Tetapi terkadang ini orang-orang di sekitar beliau yang tidak suka dengan ajaran baginda Rasulullah, di sanalah dianggapnya bahwa antara Nabi Muhammad dengan orang itu punya mana musuhan. Kita di sini tidak boleh ada permusuhan karena semuanya adalah saudara. Ya, saudara santri yang saling menjaga satu sama lain. Paham adik-adik? Perasaan saya ngomong sendiri aja nih tadi. Ya, begitulah resiko jadi orang yang katanya mau didengar tetapi tidak mau mendengarkan. Pas jam 5 kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.